Bapak Ibu Saudara-saudari, kita akan keluar dengan satu pergerakan lagi bersama-sama. Dan firman Tuhan hari ini akan membawakan satu hal yang luar biasa bagi kita semuanya, khususnya Gereja Kemenangan Iman Indonesia di seluruh Indonesia. Kalau kita melihat kata shalom saudara, yang mana kita selalu berkata kepada semua saudara-saudari kita ketika kita bertemu, kita katakan haleluya, salam kemenangan iman dan juga shalom. Dan kita sudah belajar bahwa kata shalom itu yang selalu diartikan damai sejahtera, ternyata lebih daripada sekedar damai sejahtera. Kata shalom merupakan satu berkat yang tertinggi yang bisa kita berikan kepada sekeliling kita, yaitu satu doa supaya dia memiliki damai sejahtera, dia memiliki pertolongan yang tepat pada waktunya, kesehatan yang prima, dan juga kekayaan ilahi, ya prosperity yang memenuhi hidupnya. Jadi saudara, shalom ini adalah satu hal yang luar biasa dan itu adalah berkat bagi yang menerimanya. Maka saya mau memberkati saudara dengan perkataan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Nah saudara, Tuhan memberikan shalomnya kepada kita, tetapi kita juga punya bagian. Kita harus mengusahakan shalom bagi diri kita. Tanpa kita mengerjakan shalom, maka kita tidak akan mendapatkannya. Maka hari ini saya bawakan firman Tuhan bagi kita semuanya dengan judul Shalom Chaser atau pengejar-pengejar shalom. Saya berdoa saudara mengejar shalom, mengejar damai dalam hidup saudara. Saudara mengejar berkat ilahi dalam hidup saudara, mengejar sukacita penuh dalam hidup saudara. Saudara mengejar pertolongan yang tepat pada waktunya. Dan saya berdoa firman Tuhan berkata yang mencari mendapatkan, yang mengetuk pintu pasti dibukakan. Jadilah shalom dalam hidup saudara dalam nama Yesus. Haleluya. Nah saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 29 ayat 7. Yeremia pasal 29 ayat 7 berkata, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Firman Tuhan tidak berkata usahakan kesejahteraanmu terlebih dahulu, usahakan kekayaanmu terlebih dahulu, bukan. Tetapi firman Tuhan berkata usahakanlah kesejahteraan tempat, kota, negara di mana kamu aku buang. Dan dikatakan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Kata sejahtera di sini diambil dari bahasa Ibrani yang saya tahu saudara pun pasti sudah bisa mengetahui atau menebaknya, yaitu shalom. Shalom berarti kesehatan tubuh, kemakmuran, prosperity, ketenangan dan kedamaian, kepenuhan dan keseluruhan, wholeness, penggenapan janji Tuhan, kekayaan ilahi. Jadi saudara, di situ ada damai, ada tenang, ada kekayaan ilahi. Shalom adalah berkat yang sangat besar. Dan kata usahakan di sini diambil dari kata aslinya bahasa Ibrani, yaitu darash. Darash artinya mengusahakan, menyelidiki penyebab, mempelajari, mempraktekkan, mencari dengan sungguh-sungguh, mengusahakan dengan doa dan penyembahan. Sekali lagi, kata usahakan itu diambil dari kata aslinya bahasa Ibrani, yaitu darash. Artinya mengusahakan tentunya ya, menyelidiki penyebab. Jadi menyelidiki penyebab shalom, mempelajari shalom, mempraktekkan shalom, mencari dengan sungguh-sungguh shalom, mengusahakan dan mengejar shalom dengan doa dan penyembahan. Nah sekarang satu kata lagi. Kata kota diambil dari bahasa Ibrani, yaitu Ir. Ir yang berarti kota atau tempat yang memiliki penjaga. Ini mengacu kepada semua tempat di dunia ini. Nah saudara, yang ada pribadi yang menjaganya, yang ada pribadi yang menjalankannya seperti pemerintahan, atau mungkin seperti polisi, atau mungkin seperti kemiliteran, atau mungkin seperti kepala daripada tempat tersebut. Maka banyak ahli Alkitab yang mengatakan dalam skala kecil, kata Ir ini diartikan sebuah kampung atau sebuah kota. Tetapi dalam skala besar, kata Ir ini adalah sebuah negara atau kerajaan yang ada yang menjaganya, ada pemerintahannya,
ada kemiliterannya. Maka ayat tadi yang dikatakan saudara dalam Yeremia 29 ayat 7 itu berarti, usahakanlah, selidikilah, carilah penyebab, praktekkanlah, carilah dengan sungguh-sungguh, usahakan dan kejarlah dengan doa dan penyembahan, kesehatan, kemakmuran, kedamaian dan ketenangan, kepenuhan dan keseluruhan, penggenapan janji Tuhan, dan kekayaan ilahi untuk kota atau negara di mana Tuhan tempatkan kita. Yang sukacita boleh berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Dan Alkitab mengatakan bagaimana cara yang terbaik untuk mengusahakannya. Ya, kita harus rajin. Ya, kita harus rendah hati. Ya, sering sekali kita harus mengalah. Ya, kita harus bekerja keras. Nah saudara, tapi Alkitab mengatakan ini juga adalah satu cara kita. Yeremia 29:7 dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Dikatakan tadi saudara, berdoalah. Dan kata doa di sini diambil daripada bahasa Ibrani, bahasa aslinya yaitu palal. Palal berarti untuk berdoa, untuk membela dengan sungguh-sungguh, untuk memperkatakan hal-hal atau perkara-perkara tentang kota kita, dalam kurung kepada yang berwenang, dalam hal ini kepada Tuhan tentunya, untuk membuat permohonan. Jadi doa itu membuat permohonan. Doa itu memperkatakan hal-hal. Jadi kalau saudara bersungut-sungut, saudara demonstrasi, teriak-teriak, itu saudara sedang berdoa dan memperkatakan hal-hal yang buruk tentang kota kita kepada Tuhan. Nah saudara tahu satu hari Tuhan menjenguk satu kota karena dikatakan banyak keluhan tentang kota itu naik kepada Tuhan. Jadi setiap kali kita memperkatakan yang buruk tentang kota kita, kota Medan, setiap kali kita memperkatakan yang buruk tentang Indonesia, kita katakan ampunlah, bangkrutlah Indonesia ini, kita katakan hancurlah Indonesia, itu naik kepada Tuhan. Dan semakin banyak orang berkata tentang pemerintahan yang jelek, semakin banyak orang berkata tentang keadaan dan situasi yang jelek di Indonesia, itu naik kepada Tuhan. Ini saatnya kita memperkatakan janji Tuhan bagi Indonesia. Ini saatnya kita bukan berbohong, kita bukan berhalusinasi, kita bukan menentang keadaan, tapi kita memperkatakan janji Tuhan bagi kota kita. Kita katakan ada shalom bagi kota kita, ada shalom bagi kota Medan, ada shalom bagi Indonesia, ada kedamaian di Indonesia, ada kekayaan ilahi di Indonesia, ada kemakmuran di Indonesia, ada persatuan di Indonesia. Nah saudara, penting sekali memperkatakan ini, karena ini adalah palal yang merupakan doa kita. Satu lagi saudara, palal berarti menghakimi atau menarik penghakiman. Menghakimi, menjatuhkan hukuman atau membatalkan hukuman. Setiap kali kita berkata-kata dalam doa kita, atau kita berkata-kata tentang kota ini, tentang Indonesia, itu artinya kita menyampaikan sesuatu kepada yang berwenang, yaitu Tuhan sendiri. Kalau kita katakan aku tidak suka Indonesia, kalau dikatakan aku susah hidup di Indonesia, maka itu sampai kepada Tuhan. Mari kita katakan Indonesia adalah tempat yang baik. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia ditolong oleh Tuhan. Indonesia dibasuh oleh darah Yesus. Saya berdoa, doa-doa seperti ini akan semakin banyak. Doa-doa seperti ini akan datang dari rumah-rumah orang-orang yang mengikut Yesus. Doa-doa seperti ini datang dari doa-doa syafaat setiap gereja. Doa-doa seperti ini akan datang dari pendoa-pendoa yang sungguh-sungguh berdiri untuk membela Indonesia. Sehingga laporan yang sampai kepada Tuhan adalah bahwa Indonesia menantikan penggenapan janji Tuhan. Indonesia menantikan pekerjaan Tuhan. Kami siap untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Kami siap untuk penggenapan janji-Mu. Datang Tuhan.
turunkan Roh Kudus-Mu. Mari lawat Indonesia, bekerja di Indonesia. Sesuatu yang indah, sesuatu yang besar, sesuatu yang ajaib, sesuatu yang baik akan terjadi sekarang ini, sudah dikerjakan dan pasti dijadikan di Indonesia. Jadilah di dalam nama Yesus. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang mengapa kita berdoa? Karena memang saudara, doa ini luar biasa. Salah satu alasan mengapa doa ini harus kita lakukan ialah karena doa membuka langit di atas kita. Nah saudara, ada banyak hal-hal yang istimewa, yang ajaib, yang luar biasa ketika kita berdoa. Tuhan Yesus sendiri adalah Tuhan, Dia juga manusia. Homo Dei dikatakan 100% Tuhan, 100% manusia. Nah saudara yang kasih dalam nama Yesus, Dia adalah Tuhan tetapi Dia masih berdoa. Nah saudara, ini luar biasa. Kalau Tuhan sendiri pun masih berdoa, konon lagi kita juga harus berdoa. Nah saudara, Alkitab menuliskan banyak kehidupan doa Tuhan Yesus. Kitab Injil menuliskan banyak cara-cara Tuhan Yesus berdoa. Waktu-waktu, di mana, saat kapan Yesus berdoa. Dan sampailah kita kepada dua doa Tuhan Yesus yang paling terkenal, yaitu saudara, doa di Taman Getsemani, di mana Dia berdoa sampai keringat darah keluar. Dan kemudian satu lagi saudara, ketika Dia berdoa supaya umat Tuhan saudara bersatu. Dia berkata supaya murid-muridnya bersatu. Kalau saudara mau tambahkan juga, bolehlah kita tambahkan doa Bapa kami. Karena sebenarnya itu bukan hanya doa Yesus, tetapi itu doa kita semua. Karena itu adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah saudara, Tuhan Yesus suka berdoa. Karena Tuhan Yesus tahu saudara bahwa doa menghubungkan Dia dengan sorga. Ketika kita berdoa, dunia roh alert, dunia roh mendengar, sorga mendengar, dan juga setan mendengar. Itu sebabnya setan berusaha membatalkan doa kita. Tetapi Roh Kudus membantu kita dalam segala kelemahan kita, sehingga kita bisa berdoa berbahasa roh langsung kepada hati Bapa. Kita mengucapkan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan oleh bahasa-bahasa kita. Dan Bapa yang mengerti maksud roh itu, bahwa kita sedang berdoa bagi orang-orang kudus ya Tuhan, akan melakukan sesuatu, akan bergerak, akan bekerja sesuai dengan apa yang kita doakan, dan memberikan kepada kita lebih daripada apa yang kita minta dan kita doakan. Itu sebabnya setiap kali kita berdoa, harapkan sesuatu yang dahsyat jadi dalam hidupmu. Imani bahwa sesuatu yang ajaib sedang dikerjakan bagimu, karena tidak ada doa yang sia-sia. Tetapi hari ini saya berdoa supaya kita mengerti, ketika kita berdoa dengan sepenuh hati kita, sehingga sorga terbuka. Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis, jadi semua orang banyak sudah selesai dibaptis. Lalu Yesus datang kepada Yohanes, dan Yohanes berkata, aku tidak layak membaptiskan engkau, maka engkau sajalah yang membaptiskan aku. Tapi Yesus berkata, biarlah aku dibaptiskan, karena demikianlah kehendak Allah. Maka baptisan air, yaitu baptizo, yang artinya dalam bahasa Ibrani adalah ditenggelamkan. Dikatakan, ketika Yesus dibaptis, dan ini yang sering saya lewatkan, dan sedang berdoa. Ketika Yesus dibaptis, jadi ketika semua sudah dibaptis, Yesus datang. Dan akhirnya Yohanes membaptis patuh karena dia hamba Tuhan. Maka dia membaptiskan Yesus. Dan ketika Yesus dibaptis, dia sedang berdoa. Dengarkan baik-baik, langit terbuka. Ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anak yang kukasihi dan kepadamulah aku berkenan. 3 hal yang terjadi saudara ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa. Dan hari ini saya akan bawakan hanya satu saja, tapi ketiga hal itu adalah langit terbuka, Roh Kudus turun, dan ada suara Tuhan, ada suara Bapa Sorgawi. Langit terbuka, Roh Kudus turun, dan ada firman Tuhan.
Saudara, itu semua terjadi ketika Yesus dibaptis dan sedang berdoa. Maka ini bukan sembarang doa. Mengapa kita perlu palal? Mengapa kita perlu berdoa untuk kesejahteraan bangsa ini? Yang dimaksud Tuhan kita berdoa bukan sembarang ikut doa semalaman. Bukan sembarang kita ikut doa semalaman sambil ngantuk-ngantuk. Sembarang ikut doa syafaat saudara supaya dibilang orang-orang rohani. No. Tetapi kita berdoa supaya langit terbuka di atas kita. Langit terbuka di atas kota kita. Langit terbuka di atas kota Medan dalam nama Yesus. Dan langit terbuka di atas Indonesia dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Alkitab berkata penguasa-penguasa langit. Peperangan kita yaitu untuk melawan penguasa-penguasa di udara. Dan Alkitab berkata ketika Daniel berdoa, ada peperangan yang besar di langit. Tetapi dia tidak berhenti berdoa. Dia terus berdoa. Dia terus berdoa. Sampai langit terbuka. Sampai ada celah bagi Gabriel untuk membawakan apa yang dijanjikan Tuhan kepadanya. Kita perlu hati untuk berdoa secara demikian. Kita perlu palal, membela dan berdoa sampai langit terbuka. Oh, Yesus berdoa dan dia berdoa, dia dibaptis, tetapi dia berdoa, dia Tuhan, tetapi dia manusia juga. Dia berdoa sampai langit terbuka. Oh, haleluya. Karena ketika langit terbuka, sesuatu yang indah pasti terjadi. Ketika langit terbuka, itu tidak hanya terbuka hanya untuk menunjukkan bahwa ada sorga, bukan. Karena ada berkat yang pasti dicurahkan kepada kita. Ada jawaban doa yang pasti datang kepada kita. Ada mukjizat yang ajaib yang sudah Tuhan kerjakan, yang dikirimkan pada kita. Ada kasih dan rahmat yang mengalir dari sorga seperti sungai kepada saudara. Ada peneguhan, ada pembelaan, ada perlindungan, ada pewahyuan, ada visi, ada sukacita, ada damai, ada shalom yang mengalir dari sorga kepada saudara. Saya berdoa hari ini ada kerinduan dalam hati kita, bukan sekedar berdoa, tetapi kita berdoa. Ada satu kerinduan bagi kita. Ketika kita berdoa, ada langit dibukakan di atas kita, supaya setiap hari engkau tidak ada di bawah langit tembaga, tapi setiap hari engkau hidup di bawah langit yang terbuka, dan tercurahlah hujan shalom bagimu, hujan kekayaan ilahi, hujan berkat Tuhan, hujan damai, hujan pertolongan kepadamu. Itu yang kita inginkan. Satu doa yang membuka langit di atas kita. Satu doa yang membuka langit di atas kota Medan. Dan satu doa yang membuka langit di atas Indonesia. Nah saudara, Yesus dibaptiskan dan Yesus berdoa. Langit terbuka. Doa yang bagaimanakah yang harus kita buat? Yesus dibaptiskan dan Yesus berdoa. Nah saudara, kata baptisan diambil dari kata baptiso, yang artinya ditenggelamkan. Nah saudara kasih dalam nama Yesus, arti pada waktu kita berdoa dan dibaptis itu artinya kita menyerahkan diri kepada Tuhan. Mengakui bahwa Tuhan adalah Raja bagi kita, Raja dalam hidup kita. Kemudian kita mengaku bahwa kita orang berdosa, bertobat dan meninggalkan jalan-jalan kita yang jahat, berbalik kepada Tuhan dan kepada terang firman. Sambil kita melakukan itu semua yang artinya adalah baptisan, kita berdoa membela diri kita. Maka saya percaya seperti yang dikatakan Alkitab, langit akan terbuka di atas kita. Sorga akan terbuka di atas kehidupan kita. Hal yang sama kita lakukan untuk bangsa dan negara kita. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk bangsa dan negara kita. Kita mendeklarasikan bahwa Yesus adalah Tuhan di atas Indonesia. Saya percaya Indonesia akan dibaptiskan atau ditenggelamkan di dalam pembasuhan darah Yesus. Indonesia akan dibasuh oleh darah Yesus yang berkuasa.
Sabang sampai Merauke, ada darah Yesus yang mengalir dan mengalir dan mengalir dan mengalir. Saya percaya Indonesia akan diselamatkan Tuhan. Haleluya. Boleh dong yang lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yang cinta Indonesia boleh berikan tepuk tangan yang lebih semangat lagi. Haleluya. Jadilah itu dalam nama Yesus. Saudara kasih, dalam nama Yesus saya percaya langit akan terbuka, sorga akan terbuka, sesuatu yang indah, shalom akan mengalir, 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 mengalir. Dan memang Alkitab menuliskan hal ini. Dalam 2 Tawari 7 ayat 14 dikatakan, dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku. Kembali lagi dikatakan palal, berdoa, lalu berbalik daripada jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni mereka. Dan yang paling penting di sini dengarkan, serta memulihkan negeri mereka. Kata pemulihan, kita tahu bahwa Alkitab menuliskan pemulihan bukan hanya satu keajaiban yang dikembalikan kepada stage seperti semula. Nah saudara, gereja harus kembali pada fungsinya, yaitu menjadi penjaga bangsa. Gereja harus membela, gereja harus berdoa, gereja harus mengusahakan kesejahteraan di mana gereja itu ada. Gereja harus berdoa. Itu sebabnya saudara, kita juga harus berdoa. Tuhan menunggu doa-doa kita yang kita sampaikan di hadapan Tuhan. Aku cari-cari tetapi aku tidak menemuinya. Tuhan tunggu, Tuhan cari orang-orang yang berdoa. Jangan sampai Tuhan tidak temui. Saudara kasih, dalam nama Yesus, Alkitab menuliskan memang kita perlu membela. Jangan berhenti membela. Lihat bagaimana Abraham mulai membela Sodom dan Gomora. Sayangnya dia berhenti pada hitungan 10. Dia berkata, Tuhan seandainya ada 50, Tuhan berkata aku gak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tunggu. Dan dia berkata lagi, maafkan Tuhan, 40 bagaimana? Tuhan berkata kalau ada 40 ketemu ya aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tunggu lagi. Dan Abraham memberanikan diri dan berkata, mohon maaf Tuhan, kalau 20 bagaimana? Lalu kemudian Tuhan berkata, kalau aku temukan 20 aku tidak akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Dan Tuhan tunggu lagi. Dan Abraham berkata, aku beranikan diriku Tuhan, sekali lagi, sayang sekali. Dia hanya berkata sekali lagi. Alkitab mencatatkan dalam Kejadian 18, dia katakan sekali lagi ya Tuhan. Bagaimana kalau 10? Dan Tuhan berkata, kalau 10 aku tidak akan menghancurkannya. Dan setelah itu Abraham dan Tuhan pun pergi. Habis pembelaannya sampai di situ. Maka apa yang terjadi berikutnya, Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan. Api dari langit turun. Langit memang terbuka tetapi bukan shalom yang datang, bukan berkat yang datang. Apa yang datang? Penghakiman yang datang. Kenapa? Karena Abraham tidak membela sedikit lagi. Saya tidak mempersalahkan Abraham, tapi ini sering terjadi pada gereja Tuhan, di mana gereja Tuhan terlalu cepat berhenti berdoa. Sedikit lagi kalau dikatakannya, Tuhan kalaulah ada satu orang yang aku tahu pasti ada, Lot. Tidakkah engkau memperhitungkan dia ya Tuhan? Aku akan ajari dia supaya dia membela kota itu. Bukankah dia duduk di pintu-pintu gerbang bersama dengan tua-tua kota? Aku akan usahakan supaya dia berani, supaya dia anakazo, supaya dia biazo, supaya dia anaideia. Tapi Abraham tidak berkata demikian. Dia pergi, Tuhan pergi, dan api penghakiman datang dari langit. Satu penghakiman yang mengerikan. Sampai sekarang nama Sodom itu diingat karena penghakiman, karena dosa yang luar biasa, dan juga penghakiman yang luar biasa. Ada satu pembela yang luar biasa di Alkitab, namanya Musa. Dan ketika Tuhan melihat orang Israel, dia marah besar. Dan Tuhan berkata, turunlah engkau dan lihatlah bangsamu itu. Tuhan bukan bilang lagi bangsaku. Tuhan sudah keluarkan bangsa Israel dari pilihannya. Bayangkan, Tuhan yang begitu panjang sabar pun bisa habis kesabaran. Memang bangsa Israel luar biasa. Saya berdoa, kedegilanmu, kebandelanmu, dan tegar tengkukmu tidak seperti bangsa Israel. Supaya jangan Tuhan yang panjang sabar pun habis kesabarannya.
Saudara, dan Tuhan berkata satu janji yang luar biasa kepada Musa. Dia berkata, sudahlah, kau ambil bangsamu ini, aku udah gak peduli lagi. Aku mau musnahkan, dan darimu akan kubangkitkan satu bangsa yang besar. Oke? Sekarang minggir kau dari hadapanku, supaya aku musnahkan mereka. Tapi Musa berdiri di antara Tuhan dan bangsa Israel. Apakah maksudnya menentang Tuhan? Tidak. Apa maksud Musa? Saya bacakan Keluaran 32 ayat 11. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya. Tidak dikatakan lagi Tuhan Allah Israel, karena Tuhan sudah tidak mau lagi menjadi Allah Israel. Tuhan Allah Musa. Tuhan hanya perlu satu orang yang mengaku dia untuk menyelamatkan satu bangsa. Saya berdoa hari ini pribadi demi pribadi diangkat Tuhan, dimunculkan Tuhan. Roh Kudus mulai bekerja dalam hati saudara, sehingga saudara menjadi pembela-pembela dimanapun saudara berada. Dan berkata, mengapakah murkamu bangkit terhadap umatmu? Dia ingatkan lagi, ini bukan umatku Tuhan, ini bukan bangsaku Tuhan, ini umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat. Jangan nanti orang Mesir berkata, enggaknya kau sanggup, lalu kau musnahkan mereka di tengah-tengah padang gurun. Kan kau tidak mau demikian jadi kan? Lagi pula kau sudah bersumpah kepada hamba-hambamu Abraham, Ishak dan Yakub. Bukan keturunanku tapi keturunan mereka. Lihat baiknya Musa ini. Dia ingatkan janji Tuhan. Dia ingatkan firman Tuhan. Dan aku akan membawa mereka ke seluruh negeri yang telah kujanjikan ini, dan kuberikan pada keturunanmu supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Selesai Musa berkata demikian, satu ayat yang saya sangat kagum. Dikatakan, maka menyesallah Tuhan karena malapetaka yang telah dirancangkannya atas umatnya. Jadi pada waktu itu Tuhan sudah mengakui kembali bahwa bangsa Israel adalah umatnya, dan dia menyesal. Dibutuhkan satu orang membatalkan penghakiman Tuhan. Tapi satu orang yang tahu berdiri bukan untuk menentang keputusan Tuhan, tapi untuk berkata, Tuhan, ingatlah pada kasih karunia-Mu, ingatlah pada janji-Mu. Saudara kasih, dalam nama Yesus ini pembelaan yang hebat. Hampir tidak pernah di Alkitab dikatakan Tuhan menyesal dan menarik kembali penghakimannya. Tapi Musa adalah contoh bagaimana dia mengusahakan kota, mengusahakan negara, kerajaan, bangsanya, kesejahteraan diusahakannya. Dan sampai hari ini Musa tetap pemimpin yang terbesar bagi orang Israel. Saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini Tuhan panggil kita untuk berdoa. Marilah kita meminta darah Yesus untuk membasuh Indonesia. Mari kita merendahkan hati, membujuk Tuhan, dan bawa Indonesia ke hadapan Tuhan. Mari kita proklamirkan, Indonesia ini milik-Mu ya Tuhan, umat-Mu ya Tuhan. Jangan sampai Tuhan berkata, itu umat-Mu bukan umatku. Tapi kita ingatkan lagi, ada janji-Mu bagi Indonesia. Dan kami mau bertobat, berbalik. Kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Saya berdoa supaya darah Yesus membasuh Indonesia. Kemuliaan Tuhan dinyatakan di Indonesia. Sorga terbuka atas Indonesia. Langit dibukakan. Saya berdoa hari ini adalah panggilan bagi-Mu. Nah, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa saudara supaya kita semuanya suka berdoa, suka datang kepada Tuhan, sumber kehidupan kita. Saya berdoa agar kita semuanya mengerti firman Tuhan ini, dan ada pertolongan bagi Indonesia, ada harapan bagi Indonesia. Dalam nama Yesus dijadikanlah, ada langit yang terbuka di Indonesia. Dalam nama Yesus dijadikanlah. Dan apabila shalom itu mengalir di Indonesia, maka itu juga mengalir pada kehidupan kita. Dalam nama Yesus, ada damai dalam kehidupanmu,
ada kesembuhan dalam kehidupanmu. Ada pemulihan dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus ada berkat yang melimpah dalam kehidupanmu. Ada pertolongan yang tepat pada waktunya dalam kehidupanmu. Ada kekayaan ilahi dalam kehidupanmu. Ada kemakmuran yang besar dalam kehidupanmu. Dalam nama Yesus ada shalom, shalom, shalom dalam kehidupanmu. Dan terimalah untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.